Jadi banyak di antara teman-teman yang meminta ke aku untuk memberikan lagi tips ya gimana cara lancar ya menjalankan ibadah puasa itu seperti apa. Nah, halo guys, jangan lupa subscribe, like, komen, banyak ya. Terima kasih. hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik video ini, dan semoga teman-teman yang sudah selalu setia ya pantengin YouTube channelnya aku. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan, kesehatan jasmani dan rohani. Nah teman-teman, kalau aku sudah pasang password sembuh dari GERD dan anxiety berarti aku akan membahas tentang gimana caranya aku ya bisa sembuh dari namanya GERD dan anxiety. Jadi ini cuman sekedar kayak sharing pengalaman ya teman-teman ya. Jadi aku mau disclaimer ya ke kalian lagi, kalau aku bukan dokter, kalau aku bukan tenaga medis ya, aku juga sama ya seperti teman-teman yang lainnya. Aku adalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya GERD dan anxiety. Nah semoga apa-apa yang aku bagikan di dalam konten-konten, maksudnya konten-konten yang aku bagikan ke teman-teman semuanya, semoga bisa membawa manfaat yang bagus, yang positif ya teman-teman ya. Dan aku berharap juga ya semuanya konten-konten yang aku bagikan ke teman-teman semuanya juga berfaedah ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Aku berharap teman-teman semuanya ya yang baru berkunjung di YouTube channelnya aku, dan baik juga teman-teman yang sudah lama ya ngikutin YouTube channelnya Sakira Prabowo. Aku berharap kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah sudah banyak ya sebenarnya yang minta aku, yang request ke aku untuk membahas lagi tentang gimana caranya aku bisa sembuh dari yang namanya GERD dan anxiety. Sebenarnya teman-temannya aku itu bukan tidak mau ya, cuman aku jarang ya membahas tentang itu lagi. Karena kenapa? Karena aku juga kan buka-buka playlist ya, atau vlog-vlog yang pernah aku bagikan dulu ke teman-teman. Nah aku rasa setiap komentar ataupun pertanyaan yang kalian tanyakan ke aku ngerasa itu semua sudah ada dan sudah pernah aku bahas di kontenku yang dulu-dulu. Makanya aku itu bukan berarti tidak mau membahas ya teman-teman ya, tapi memang kalau menurutku aku sudah pernah bahas, nah aku tidak akan bahas lagi. Nah cuman karena ini mau menghadapi bulan puasa ya kan, jadi banyak di antara teman-teman yang meminta ke aku untuk memberikan lagi tips ya gimana caranya kalau yang masih mengalami GERD dan anxiety, gimana sih tips-tipsnya biar bisa lancar ya menjalankan ibadah puasa itu seperti apa. Nah jadi kalau untuk pengalamanku sendiri ya teman-teman, kalau aku tuh yang pertama lebih ke niat ya. Insya Allah kalau kita sudah niat ya, sama lah kayak teman-teman ya, aku yakin teman-teman pernah lah ya melakukan sesuatu hal yang pengen banget ya dilakukan. Kalau kita sudah dipenuhi dengan niat ya, semua apapun itu halangan rintangan pasti kita akan berusaha untuk ngelewatin. Nah itulah yang pertama yang penting ya teman-teman. Jadi niat ya kita untuk berpuasa, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku nanti membahas tentang ini tuh per 10 menit ya teman-teman ya, biar teman-teman juga nggak bosan ya mendengarkan celotehannya aku. Daripada kalian skip kan, mendingan aku ya yang penting singkat, padat dan jelas gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada anak dan keponakan, nggak apa-apa ya kalau mereka ikut nebeng ya, yang penting fokus ke apa yang aku sampaikan aja ya. Nah yang pertama niat tadi, yang kedua adalah gimana kita mempersiapkan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Misalnya maksudnya aku seperti ini loh, kita itu sudah siap nggak untuk yang namanya menjalankan puasa. Karena kan tiap orang beda-beda ya, ada yang mungkin sudah baru mengalami atau lagi parah-parahnya. Nah kalau kalian misalnya dalam kondisi parah-parahnya terus
badannya masih kayak terlalu apa ya, karena aku pernah ya teman-temannya berada di posisi itu kayak drop banget, terus sampai apa ya, kayak fisik itu udah lemah sekali, terus semangatnya bukan semangat ya, maksudnya fisik kita rasa belum kuat, tidak puasa tidak apa-apa ya teman-temannya. Karena kan juga kan ada ya hadisnya, tidak dipaksakan untuk puasa. Kalau misalnya kalau untuk orang yang mengalami misalnya sakit dan tidak sanggup gitu kan, sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Nah itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau sanggup puasa tidak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian merasa fisik kalian belum kuat ya, masih misalnya lagi drop banget ya, nggak puasa nggak apa-apa. Karena aku juga seperti itu teman-teman, juga aku dulu juga nggak puasa ya pada saat lagi dropnya gitu. Nah jadi kalian lihat ya, harus tahu kondisi tubuh kalian sendiri, karena kan yang mengerti, yang tahu kondisi kita itu kan diri kita sendiri ya teman-temannya, bukan orang lain ya kan. Nah jadi itu dulu yang kalian juga harus kalian perhatikan. Dan yang ketiga itu adalah asupan makanan, karena untuk aku sendiri ya teman-teman ya, pada saat aku mengalami yang namanya GERD dan anxiety lagi parah-parahnya, itu keliengannya luar biasa ya, ngerasakan kayak keliengan itu jalan kayak rasa kita lagi apa ya, goyangnya itu ya, ya kita misalnya kalau jalan aja serasa kita itu nggak menginjak bumi saking goyangnya keliengannya. Jadi apa namanya yang harus kita perhatikan adalah asupan makanannya ya teman-teman ya, karena kan kalau pada saat kita puasa otomatis kan porsi makan kita kan berkurang, terus minum juga pasti kan, iya namanya juga puasa ya. Nah jadi gimana caranya, kita harus melihat ya apa yang kita makan ya teman-temannya. Jadi itu yang harus kita persiapkan juga. Jadi apa yang kita makan, apa sih asupan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena beda ya teman-temannya, pada saat orang yang lagi normal, sehat, kondisi badannya sehat, fisiknya sehat, mentalnya sehat, menghadapi puasa itu walaupun porsi makannya berkurang ya kan, walaupun merasakan sensasi macam-macam ya, karena mereka tidak diganggu sama yang namanya pikiran jelek ya. Jadi mereka ya, jadi pada saat normal kayak kita dulu lah ya teman-teman ya, atau kalian lah yang masih merasakan pada saat kalian dulu normal juga kan santai aja ya enggak. Nah cuman bedanya sekarang kan kondisinya adalah mengalami GERD plus anxiety. Karena kalau orang mengalami anxiety itu pikirannya kan macam-macam, si otak ini kan selalu membentuk pemahaman yang negatif terus. Nah jadi gimana caranya untuk menghindari itu ya, agar kita juga bisa mengurangi namanya pikiran jahat itu ya teman-teman, pikiran negatif yang selalu masuk ya di pikiran. Nah kita siapkan pola makan. Oh iya, pola makan yang membuat asupan yang bagus untuk kita makan itu apa sih? Nah misalnya lebih ke kayak sayur-sayuran, proteinnya cukup ya teman-temannya, vitaminnya juga. Atau misalnya kalau aku biasanya pribadi ya teman-temannya, aku madu itu pasti ya teman-temannya, madu. Terus sedia habatus sauda dan kurma ya teman-temannya, karena itu juga sudah ada hadisnya. Insya Allah kalau kita yakin, kita percaya ya, sudah hadisnya seperti itu, insya Allah itu pasti baik di diri kita sendiri. Itulah teman-teman, jadi seperti itu. Jadi lebih ke asupan, perhatikan asupan. Setelah misalnya pada saat kita sahur ya, kita apa namanya itu, bangunnya mungkin diatur lebih cepat. Kalau misalnya, karena kita kan harus konsumsi yang namanya kayak madu gitu ya, habatus sauda. Jadi karena habatus sauda ataupun obat herbal seperti itu kayak madu, itu bagusnya kan memang pada saat kondisi perut lagi dalam keadaan kosong ya teman-teman. Jadi mungkin bangunnya diatur lebih pagi ya, jadi jangan sampai mepet ya temannya. Kalau mepet otomatis kan nanti kan berantakan ya, jadi akhirnya cuma masuk makanan kayak nasi to atau sama lauk, nanti vitaminnya jadi lupa dimakan. Nah jadi lebih itu sih yang diperhatikan, asupan, terus sediakan kayak vitamin-vitamin seperti itu. Jadi sebelum kita misalnya sahur, minum dulu madu atau habatus sauda, terus nanti baru sahur ya, terus minum yang cukup. Sama demikian pada saat kita misalnya berbuka pun seperti itu teman-teman. Jadi pada saat ya perut masih dalam keadaan kosong ya, kita makan itu dulu, terus minum lagi madu. Jadi seperti itu sih ya teman-teman ya. Nah sampai di sini mengerti ya teman-teman. Jadi yang ketiga adalah
kita harus perhatikan apa yang kita makan dan pola makannya itu loh teman-teman. Selain mencukupi protein atau karbo juga ada, kita tambahi seperti asupan kayak vitamin tadi ya teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah ya teman-teman ya, itu tidur ya. Nah jadi kalau pada saat kondisi normal kita mungkin nggak mikirin tidur ya enggak tapi pada saat orang yang mengalami GERD dan anxiety itu juga harus dicukupi asupan, bukan asupan, maksudnya pola tidurnya juga harus dicukupi karena untuk mengurangi yang namanya tadi sensasi keliengan. Jadi nggak usah terlalu kita terlalu ngoyo untuk memaksakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu menguras tenaga ya teman-teman. Beda lagi mungkin pada untuk kalian mungkin ada yang beraktivitas kayak kerja di kantor atau kerja di mana lah gitu ya, di luar rumah, mungkin lebih mungkin jam kan nggak bisa istirahat ya teman-temannya. Mungkin gimana caranya kalian kayak kalau aku itu kayak lebih ke relax ya. Jadi itu bedanya teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian lebih banyak waktunya di rumah ya usahakan tidurnya juga dicukupi. Terus misalnya kalau kalian yang bagi pekerja mungkin nggak ada waktu istirahatnya, usahakan pada saat malamnya tidurnya mungkin lebih awal. Terus usahakan juga sering mendengarkan kayak musik-musik atau audioterapi yang membuat pikiran kalian lebih rileks ya teman-teman ya. Jadi seperti itu sih yang aku lakukan untuk dulu ya teman-teman, yang aku alami dulu ya seperti itu yang aku lakukan. Jadi seperti itu sih. Jadi tidur dicukupi, tidur cukup maksudnya, bukan dicukupi jadi tidur cukup ya. Seperti apa mungkin kita berusaha bagaimana sih caranya. Mungkin banyak juga di antara teman-teman yang mengalami susah tidur ya, solusinya harus pintar-pintar. Jadi dengan mendengarkan audioterapi atau mendengarkan murotal ya teman-teman ya, atau kita melakukan kayak afirmasi ya, untuk pikiran-pikiran kita bersugesti untuk memasukkan pikiran-pikiran positif terus. Jadi itu sih yang aku lebih terapkan ya teman-teman pada saat menghadapi atau menjalankan ibadah puasa. Nah jadi untuk teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku share ya melalui hari ini di video ini, semoga teman-teman ada 4 poin tadi ya teman-temannya, semoga bisa bukan sekedar didengar ya teman-teman ya. Aku berharap kalian juga bisa mempraktekkan, betul-betul mempraktekkan ya teman-teman ya. Insya Allah kalau niatnya tadi sudah diawali dengan niat, tiangnya adalah niat, berarti kita kan, kalau sudah niat berarti kita kan percaya ya, yakin dan pasrah ke Allah. Nah insya Allah nanti yang step-step selanjutnya nanti akan dimudahkan ya teman-teman. Oke, itu aja ya untuk teman-teman tips dari aku. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like, dan kalau kalian suka juga jangan lupa di share ke media sosial yang kalian punya ya teman-teman, agar video yang aku bagikan ini lebih banyak manfaatnya gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Itu dulu, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.